Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah diselewengkan, dimanipulasi, bahkan disusupi ya tadi. Ini kalau saya ya, melihat itu karena awalnya dari ketidaksukaan saja. Kalau nggak senang, ya kata dulu ada profesor juga, kalau sudah nggak senang kepada seseorang, pasal itu bisa dicari. Betul mungkin Mbak Muzakir ya? Benar. Nah, kayak apa caranya itu? Jangankan pasal ya, kalau ulama kena begitu dalil bisa dicarikan, qaul bisa dicari. Makanya Allah itu wanti-wanti betul di dalam Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencian engkau kepada satu kaum itu mendorong engkau untuk tidak berlaku adil. Dan ini baru bisa diterapkan ketika memang ada ketakwaan dalam diri penegak hukum. Ketakwaan ini yang penting. Contohnya kita lihat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa sahabat, masa tabi'in, masa kekhilafahan setelahnya. Itu kadang kepala negara pun itu sampai mengaku kalah. Kita lihat kayak Imam Malik misalnya, oleh gubernur dikenai hukuman karena apa? Dianggap menentang negara gara-gara menyampaikan tentang hukum talak yang dipaksa itu nggak sah. Kenapa ini sampai lari-lari ke politik dan Imam Malik kemudian dianiaya? Karena ungkapan ini itu digunakan oleh orang-orang yang menentang khalifah saat itu untuk menyatakan bahwasanya kekhilafahan pada saat itu nggak sah karena mereka dulu baiatnya dipaksa. Imam Malik akhirnya dilarang menyampaikan itu. Imam Malik ini amanah ilmiah, karena itu idenya betul tetap disampaikan. Masalah orang memelintir itu urusan orang lain. Akhirnya beliau diseret sampai tulang bahunya ini persendiannya lepas. Apa yang dilakukan oleh kepala negara Khalifah Abu Ja'far? Beliau justru meminta maaf kepada Imam Malik. Tidak kemudian mengatakan negara nggak boleh kalah. Tidak, beliau meminta maaf, berdamai, kemudian bahkan hubungannya mesra, menginginkan Al-Muwatta itu dijadikan kitab untuk menyelesaikan perkara-perkara negara. Imam Malik nggak mau begitu karena ahli fikih itu banyak mazhabnya. Ini selesai karena petingginya insaf, ya, insaf begitu. Jadi muaranya itu pada tadi mungkin saya melihat karena nggak senang ditarget, intinya begitu. Nah, kemudian kita lihat juga kayak pada masa Rasulullah itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Kalau kita telisik sejarahnya itu mungkin sekarang disebut radikal, menyuarakan kebencian kepada agama tertentu. Jadi ceritanya ini bisa dibaca juga di dalam Al-Muwatta'nya Imam Malik. Beliau diutus oleh Rasulullah ke Khaybar untuk menaksir, ya. Menaksir itu menghitung kira-kira hasil bumi Khaybar itu berapa, sehingga untuk Baitul Mal berapa, untuk penduduk berapa. Itu masuk dalam kategori musakoh. Orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi di sana ya, saya sebut karena memang di kitabnya begitu. Itu mengumpulkan perhiasan, istri-istri mereka perhiasannya diambili. Abdullah bin Rawahah datang diserahkan, kemudian mengatakan hadzalaka, ini untuk engkau. Wa khaffif anna, ringankan pungutan untuk kami ini. Kalau sekarang ini mau ngemplang pajak, yang disuap adalah petugas hitungnya. Wa tajawaz fil qasmi, beri tambahan dalam bagian kami. Ini kata orang-orang Yahudi Khaybar. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, ya, beliau kemudian mengatakan, ya ma'syaral Yahud, wahai kalian sekalian orang-orang Yahudi, wallahi demi Allah, innakum lamin abghadhi khalqillahi ilayya, sungguh kalian itu adalah makhluk Allah yang aku paling benci. Jadi kalau ngomong begini seorang pejabat sekarang ini pasti disoteng nih, ini radikal.
Tapi kata Abdullah bin Rawahah, wa madzaka bihamili ala an ahifa alaikum. Tapi perasaan benciku kepada kalian itu tidak akan membuat aku berlaku zalim kepada kalian. Wa amma ma aradtum minar rishwah fa innaha suhtun. Apa yang kalian berikan kepadaku ya, berupa suap itu, rishwah itu adalah haram. Wa inna lana na'kuluha, kami enggak makan suap seperti itu. Ini kata Abdullah bin Rawahah, berbanding terbalik dengan kondisi sekarang. Sekarang ini omongannya harus toleransi, anti radikal dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya na'udzubillah. Tadi ada baca cerita ya di sosmed itu, banyaknya pungli luar biasa. Orang-orang Yahudi itu kemudian mengatakan, apakah muncul perselisihan besar? Tidak. Mereka justru mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan sikap seperti inilah langit dan bumi bisa tegak. Ini cerita bukan fiksi, tapi ini sebuah realitas. Dan ini banyak contoh-contoh kayak Abdullah bin Rawahah, di mana memang nggak seneng karena apa? Memang mereka keyakinannya seperti itu, apalagi ingin menyuap, sangat benci, disampaikan kebencian itu, tetapi tetap adil, tetap adil. Ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin kita bisa beda partai, ya, bisa beda pilihan, bisa beda sikap, tapi keadilan inilah yang akan menjadikan negara, negeri ini tetap bisa tegak. Kalau keadilan itu hilang, itu salah satu tanda bakalan runtuh itu masyarakat. Sebagaimana kata Rasulullah juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hancurnya satu bangsa itu ketika yang mencuri itu orang kaya, itu mereka tinggalkan. Kalau yang mencuri orang miskin, itu mereka tegakkan hudud. Demi Allah, kalau Fatimah putrinya Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Itu Rasulullah tegaskan. Jadi ini yang membuat negara ini kacau balau itu karena ketidakadilan itu. Dan adil itu yang pertama itu kalau mendudukkan seluruh rakyat itu setara di hadapan hukum. Dan yang kedua ini yang berat adalah hukum yang dipakai ini hukum yang adil, yakni hukum Allah Ta'ala.